Di sini saya akan membahas tentang masa penetrasi kolonial Islam tahun 1801 sampai tahun 19. Pada abad ke-19, dunia Islam dihadapkan pada tantangan berat dengan bercokolnya dominasi Eropa baik dalam hal ekonomi maupun politik. Yang demikian ini boleh dikatakan hampir menyeluruh di dunia Islam. Yang pertama ada wilayah Anatolia. Wilayah Anatolia itu adalah wilayah Turki Utsmani yang superpower itu mulai mengalami kekalahan peperangan dengan Eropa pada abad ke-17, yaitu ketika ekspedisi militernya untuk menguasai Wina dapat dipatahkan. Kekalahan ini mengharuskan kerajaan Utsmani menyerahkan Hongaria kepada Australia, Podolia kepada Polandia, dan Azov kepada Rusia dalam perjanjian Karlowitz. Mesir. Kekalahan Turki juga dialami oleh Mesir setelah penguasaan negeri ini. Ali Bey mengizinkan armada Inggris untuk melintas Laut Merah pada tahun 1778. Kedatangan bangsa Inggris ini mengakibatkan Prancis yang terlebih dahulu menanamkan kekuasaan di Mesir merasa terancam karena dirasa mendapat gangguan. Para pedagang yang ada di wilayah itu dan merasa iri kepada Inggris akan dapat memperlancar komunikasinya di India. Mesir mengalami pembaruan besar-besaran pada abad ke-19 yang mengantarkan negeri ini kepada kemajuan barat beserta sistem ekonominya. Bidang pendidikan mendapatkan perhatian utama dengan mengirimkannya pelajar Mesir ke Eropa dan diterjemahkannya literatur modern kepada bahasa Arab. Di Asia Tengah, hubungan diplomatik dan komersial antara Rusia dan Asia Tengah pada abad ke-16 dan 17 telah berkembang dengan baik. Pada abad berikutnya, Rusia sebagai rute dari produk Eropa Barat untuk menguasai Bukhara dan Turkistan sebagai tempat lalu lintas dari produk-produk India dan Afghanistan untuk diekspor ke Rusia merupakan dua rute perdagangan penting yang menghubungkan Rusia dan Asia Tengah. Kemudian di India, beberapa anak benua India dapat dikatakan telah berada dalam kekuasaan Inggris semenjak Shah Alam dikalahkan oleh jatuhnya daerah Chud, Bengal, dan Orissa pada tahun 1806. Bahkan kemudian Delhi pun diserahkan kepada Shah Alam sebagai penguasa berada dalam bayang-bayang kekuasaan Inggris. Sikap yang demikian itu dilanjutkan oleh Akbar kedua pada tahun 1806 sampai 1837. Asia Tenggara. Penjajah Barat di Asia Tenggara dimulai sejak ekspansi Portugal pada awal abad ke-16. Ekspansi ke Asia Tenggara ini merupakan strategi untuk menguasai jalur perdagangan antara Asia Timur dan Eropa melalui Samudra Hindia Malaka sebagai jalur maritim dan bandara perdagangan terbesar saat itu. Afrika. Kemunduran Islam di Afrika bermula dari jatuhnya benteng pertahanan Islam Ceuta seberang Pulau Gibraltar kepada Portugis pada abad ke-15. Kemudian menyusulah bangsa Eropa yang lain mengikuti jejak seperti Inggris, Belanda, dan Prancis. Kedatangan mereka ini selanjutnya menimbulkan rasa curiga antara satu dengan yang lainnya. Dampak penetrasi Barat. Ada intervensi Barat ke dunia Islam yang telah dimulai sebelumnya abad ke-19 tentunya mempunyai efek tersendiri khususnya di bidang politik dan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya disintegrasi politik. Di samping politik, tampak pula di bidang ekonomi dalam hal Lapidus menyatakan bahwa penetrasi kapitalis membawa kepada meningkatnya perdagangan eksploratif, pendorong adanya produksi bahan-bahan mentah dan merosotnya industri lokal. Respon umat Islam yang pertama itu dari sikap tokoh Islam abad ke-19, Muhammad Ali, Kerajaan Utsmani merupakan contoh terbaik dari mereka berupaya untuk membangun kekuatan militernya modern. Yang kedua, terhadap ekspansi Barat walaupun kemudian diadakannya ekspansi baru. Yang ketiga, mengambil bentuk tradisional dan tidak banyak mengadakan modernisasi seperti di Saudi Arabia.